channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dendam Adik Ipar. Mendung mengelanyut manja di langit sore ini. Langit menjadi gelap seperti gelapnya hatiku. Ku kepal tanganku kuat-kuat. Semilir angin pertanda akan hujan lebat tidak menyurutkan tekadku untuk pergi mengunjungi Nyai Dasinem. Ia adalah kenalanku. Ku starter motor bergegas untuk pergi memburu waktu. Ingin sesegera mungkin sampai di rumah Nyai Dasinem, dukun teluh terkenal di kota tempat tinggalku. Hujan turun dengan deras menemani perjalanan panjangku. Jarak dari rumah ke tempat Nyai Dasinem berkisaran 1 jam lebih. Tapi itu tidak menyurutkan semangatku untuk bisa bertemu dengan Nyai Dasinem. Ini semua karena sakit hati terhadap perlakuan kakak iparku. Wanita setengah baya bertubuh kurus yang selalu saja mencari kesalahanku. Dari awal menikah dia selalu sinis. Ada saja yang ia adukan ketika bertemu dengan Mas Haris suamiku. Setiap bertemu dengannya pasti Mas Haris marah-marah tanpa sebab. Ia selalu iri dengan kehidupanku. Berulang kali keponakanku mengadu, Dea adalah mata-mataku. Dea selalu merekam percakapan Sri kakak iparku. Ketika Sri bercerita dengan tetanggaku, Dea berpura-pura bermain bersama teman-temannya. Tanpa sepengetahuan Sri, Dea berselancar ria di dunia maya memberikan informasi akurat. Satu persatu kebusukan Sri terekam jelas di memori HP-ku. Ku kumpulkan bukti-bukti itu dan kuadukan semua dengan Mas Haris. Namun sayangnya tidak seperti dugaanku. Mas Haris selalu membela kakak perempuannya, dan aku hanya bisa gigit jari kalah telak. Makanya kalau jadi orang jangan baper, celoteh Sri ketika melihatku melintas. Dengan jelas ia menyindirku. Maksud mbak apa ya? Ku hentikan langkahku tepat di hadapannya. Tetangga yang melihat perlahan mendekat. Tidak ada maksud apa-apa. Wong aku lagi ngobrol dengan Sulastri. Kok kamu yang tersinggung? Jawabnya cuek sembari melengos. Dongkol rasa hatiku tapi berusaha ku tahan dengan segenap kemampuanku. Aku pun berlalu muak sudah dengan sifat Sri yang terlalu banyak menyimpan kebohongan. Kurebahkan tubuhku sambil berselancar di dunia maya memakai HP bututku. Sebuah iklan mengalihkan perhatianku. Iklan jasa teluh yang dibuat oleh Nyai Dasinem. Ide berlian seketika hadir di benakku. Aku akan menyingkirkan Sri dari kehidupanku. Kuhubungi nomor WhatsApp yang tertera di iklan itu. Jiwa jahatku bergelora. Setan menari-nari cantik di pelupuk mataku. Senyum sinisku merekah manja. Bendera perang siap dikibarkan. Assalamualaikum. Sapaku pelan, tidak ada jawaban. Aku pun hanya diam mematung di depan pintu. Krek, pintu seketika terbuka lebar tanpa ada yang membukanya. Nyaliku pun mulai menciut. Masuk nak, sebuah suara parau menyambutku.
Dengan langkah pelan aku memasuki ruangan temaram yang hanya ditemani lampu teplok berukuran mini. Suasananya dingin dan sangat menakutkan. Tanganku silangkan di dada menahan dingin yang menusuk karena bajuku basah. "Silakan duduk, Nak," ujar sesosok nenek berambut panjang berwarna putih. Wajahnya tidak menyeramkan, ia tersenyum manis melihat kedatanganku. Terima kasih, Nek," ucapku terbata menahan dingin tubuhku. "Panggil aku Nyai. Apa maksud kedatanganmu ke sini?" serunya lagi. "Begini, Nyai, maksud kedatangan saya kemari ingin membalas sakit hati kepada kakak ipar saya, Nyai," jawabku setengah terbata. "Sudah kubawa syarat-syarat yang kupinta," ucapnya lagi. Aku mengangguk cepat sepasang ayam cemani, kopi hitam, dan kembang 7 warna serta foto Sri sialan itu segera kuserahkan. Nyai Dasinem pun tersenyum sinis. Ia memulai ritual dengan mantra-mantra yang tidak aku mengerti. "Ini, silahkan kau kuburkan benda ini di sekitar tempat tinggal Sri. Jangan lupa kau ucap namanya 7 kali. Kau lihat besok betapa ampuhnya mantraku ini," seru Nyai Dasinem kemudian. Aku pun berterima kasih dan aku pun pamit pulang. Baju yang semula basah sudah kering di badan. Hari sudah gelap, ku tatap layar HP-ku, ada banyak panggilan Mas Haris di sana. Aku pun segera pulang ke rumah. Hatiku riang bukan kepalang. Sebentar lagi wanita busuk itu benar-benar akan hilang dari pandanganku. Sri akan segera kulenyapkan. Aku terjaga ketika kulihat jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Kulihat suamiku masih tertidur pulas di sampingku. Dengan perasaan takut ku tinggalkan suamiku sendiri sembari mengendap-endap keluar kamar. Suasana sangat sepi, hanya terdengar gemeritik hujan dan suara jangkrik yang bersahutan. Ku buka pintu belakang rumah dengan perlahan, sambil sesekali melirik kiri dan kanan. Bungkusan dari Nyai Dasinem tidak lupa ku bawa. Cangkul pun telah aku siapkan. Dengan mengendap-endap sambil membawa senter di tangan, ku ayunkan langkahku menuju rumah Sri. Iparku yang judes dan juga busuk hati, ku susuri semua sudut halaman rumah Sri, mencari tempat strategis untuk menanamkan bungkusan dari Nyai Dasinem, dukun teluh yang pernah aku datangi. Dan pohon jambu di halaman belakang rumah, pilihan yang sangat tepat. Segera kukuburkan benda itu dengan mencangkuli perlahan. Sebuah lubang kecil aku ciptakan. Selesai menguburnya, segera kupacu langkah secepatnya agar tidak ketahuan. Senyum sinis mengembang manis di bibirku. "Mati kau Sri," gumamku dalam hati. Dek, bangun," ujar suamiku seraya menggoyang-goyangkan tubuhku kuat. "Apaan sih Mas? Masih ngantuk ini?" jawabku marah. "Itu, Mbak Sri pagi-pagi dibawa ke rumah sakit, muntah darah kata Mas Farhan," celoteh suamiku. Aku yang mendengar berusaha menahan rasa bahagia. Akting sedih sengaja kupilih agar suamiku tidak mengetahui kebusukanku. Bagaimanapun Sri adalah kakak perempuan kandungnya. Ia pasti menyayanginya. Aku harus pandai-pandai bersandiwara. "Loh, kok bisa Mas? Padahal kemarin kulihat Mbak Sri baik-baik saja Mas," jawabku berpura-pura. "Ya tidak tahu Dek, ayo kita ke rumah sakit. Kasihan Mas Farhan dan Aldo tidak ada yang nemeni," ajak suamiku. "Iya Mas, ayo kita pergi," jawabku sesegera mungkin. Aku harus menunjukkan wajah peduli padahal di hati malas sekali. Di perjalanan aku hanya diam 1000 bahasa.
Begitupun dengan suamiku, ia tampak sangat khawatir. Berulang kali ia membuka gawainya mengabari seluruh keluarga perihal sakit yang diderita mbaknya. Kuseka mata dan pipiku berpura-pura aku menangis. Mimik muka ku pasang sesedih mungkin. Aku ingin meyakinkan suamiku bahwa aku turut khawatir. Gawai suamiku bergetar. Dia lalu mengangkatnya. "Nggih Mas Farhan, nggih." Suamiku manggut-manggut. Entah apa yang diceritakan oleh Mas Farhan. Aku tidak mendengar, yang kulihat hanya wajah suamiku yang berubah menjadi merah. Matanya pun mengeluarkan air. "Waalaikumsalam Mas." Suamiku mengakhiri perbincangannya. Suamiku menghela nafas panjang, wajahnya tampak sangat khawatir. Bulir-bulir bening seketika jatuh di pipinya. Aku merasa sedikit kasihan, sedikit yang banyak rasa bahagia. Sepertinya kabar buruk tentang Sri akan segera kudengar. "Mbak Sri harus segera dioperasi. Muntah darahnya tidak mau berhenti. Ia kehabisan banyak darah. Jika seperti ini terus nyawanya bisa terancam." Suamiku mulai membuka percakapan. "Memang Mbak Sri sakit apa sih Mas?" tanyaku penasaran. "Dokter bilang ada benda asing di perut dan paru-paru Mbak Sri. Tapi Mas juga tidak tahu itu apa," jelasnya lagi. "Ya ampun, kasihan Mbak Sri," ujarku sok peduli. Suamiku mengangguk pelan, tatapannya sayu tidak bertenaga. Kabar itu begitu mengejutkan baginya. "Hahaha, rasakan kau Sri, itulah akibatnya jika bermain api dengan diriku," gumamku dalam hati. "Apaan dek? Kok kamu senyum-senyum sendiri? Lagi kalut begini, kamu malah senyum-senyum sendiri. Kamu senang mbakku masuk rumah sakit?" cecar suamiku. "Ah, apaan sih Mas? Suzon aja kamu. Ya nggak mungkin lah aku senang. Wong dia mbakku juga," dalihku. Aku benar-benar terkejut dengan ucapan suamiku. "Kan kamu sendiri yang bilang dek, kalau Mbak Sri itu judes dan tukang ngadu. Jadi kamu sakit hati dengan Mbak Sri," ujarnya ketus. "Ah, mengada-ngada saja kau Mas. Sudahlah, aku mau nonton drakor saja," kataku berpura-pura merajuk. Tajam juga pikiran suamiku ini. Bisa gawat kalau sampai ketahuan. Habislah aku. Aku harus lebih berhati-hati, pikirku dalam hati. Tiba di rumah sakit, Mas Haris langsung menuju ruangan tempat Mbak Sri dirawat. Kondisinya berangsur membaik, kata Mas Farhan. Hatiku sedikit kecewa mengingat Nyai Dasinem. Kerjanya lambat, mengurus wanita satu ini saja tidak becus. Mbak Sri masih saja hidup. Kami menelusuri setiap lorong di rumah sakit. Tidak lama kami melihat samar-samar Mas Farhan dan anaknya duduk di depan ruangan Mbak Sri. Suamiku melambaikan tangan ketika pandangan mata Mas Farhan melihat ke arah kami. Ia pun membalas lambaian itu. "Bagaimana keadaan Mbak Sri, Mas?" tanya Mas Haris khawatir. "Alhamdulillah, mulai membaik, Riz," jawabnya. "Kejadiannya bagaimana, Mas? Kok tiba-tiba Mbak muntah darah begitu? Perasaan kemarin baik-baik saja," cecar Mas Haris. "Mas juga tidak tahu, Riz. Yang Mas ingat tadi malam ada suara keras di atap rumah, seperti ada yang melempar batu besar. Dan tidak lama setelah itu Mbakmu muntah-muntah, tidak berhenti," jelas Mas Farhan. Wajah Mas Farhan tampak sangat lelah. Aku si masa bodoh saja, tidak ada sedikit pun rasa sesal dan kasihan. Yang aku inginkan hanya kematian Mbak Sri, wanita yang sangat ku benci selama ini. "Riz, kamu kah itu dek?" Sebuah suara yang sangat ku kenal memanggil suamiku. "Ya,
itu adalah wanita sialan yang selama ini membenciku. Tanpa menunggu aba-aba, Mas Haris segera masuk ke ruangan. Aku tetap hanya menunggu di depan pintu. Tidak sudi melihat wajah busuk itu. Mengingatnya saja aku sudah benci. Tidak lama Mas Haris keluar melihatku yang masih setia menunggu. Aku tetap diam terpaku tanpa sepatah kata pun. Aku lebih baik bungkam daripada salah dalam berbicara bisa berbahaya. Kamu gak ikut masuk, Dek. Mbak Sri nanyain kamu, ujarnya memelas. Tumben nanyain aku. Biasanya malah malas ngeliat aku, batinku. Enggak lah Mas, aku di sini saja. Aku menolak dengan kasar. Aku masih kesal dengan kata-katamu. Tuduhanmu sangat menyakitkanku. Ucapku berpura-pura marah. Padahal aku memang malas untuk melihat Mbak Sri. Sudahlah Dek, maafkan Mas. Mungkin tadi Mas hanya emosi Dek. Ayolah, lihat Mbak Sri. Kasihan dia, rayu Mas Haris. Dengan berat hati dan terpaksa akhirnya ku ikuti kemauan suamiku. Aku masuk dan melihat Mbak Sri sedang terbaring lemah. Aku tersenyum melihatnya, tapi naas wanita sialan itu malah melengos dan berpura-pura tidur begitu melihatku. Hatiku tambah terbakar emosi. Beraninya Mbak Sri memperlakukanku seperti itu. Dasar tidak punya hati. Awas saja kau Sri, nyawamu tidak akan lama lagi. Batinku kesal. Aku kembalikan badan mencoba untuk pergi meninggalkan Mbak Sri. Mukaku merah padam menahan amarah, tapi keburu ditahan suamiku. Ia menggelengkan kepala. Sabar sayang, namanya juga orang lagi sakit, ujarnya mencoba menenangkanku. Aku pun mencoba sabar dan kembali membalikkan badan. Mbak Sri berpura-pura bangun dari tidurnya. Tatapannya dingin, jelas terlihat wajah penuh kebencian terhadap diriku. Mbak, bagaimana keadaan Mbak sekarang? Kataku terbata mencoba memperbaiki keadaan. Cuy, jangan sok baik kau Nis. Aku yakin ini perbuatanmu, bentaknya kemudian. Maksud Mbak apa ya? Jawabku terkejut. Dari mana ia bisa tahu semua itu? Penyakitku ini tidak wajar. Pasti semua ini ulahmu kan? Kamu selama ini selalu membantahku. Kamu selalu cari gara-gara denganku, cecar Mbak Sri geram. Aku merasa terpojok. Ucapan Mbak Sri memang benar adanya. Aku pun hanya terdiam. Ruangan menjadi sangat hening. Otakku berputar mencari solusi. Ku balikan badan berpura-pura aku menangis. Sandiwara ini harus berhasil. Jikalau tidak, rusaklah semua usahaku selama ini. Sudah ku bilang Mas, aku tidak mau masuk. Tapi kamu yang memaksaku. Sekarang kamu lihat sendiri kan perlakuan Mbak Sri padaku. Suasana ku buat sedramatis mungkin. Mbak jangan berpikir buruk begitu dong Mbak. Capek-capek Nisa datang ke sini malah dituduh begitu. Kasihan istriku Mbak, bela Mas Haris. Ya, aku memang pandai bersandiwara. Aktingku memang jempolan. Seandainya wajahku cantik Mbak Nia Ramadhani, aku yakin pasti aku menjadi seorang artis. Aku memang hebat, pikirku dalam hati. Alah, kamu jangan termakan sifat sok baik istrimu Har. Kamu tahu kan istrimu tidak sebaik itu. Ejek Mbak Sri membuat suasana bertambah panas. Sudah toh Bu, malu dilihat orang-orang. Mulutmu itu loh Bu, pedas seperti cabai rawit setan, seru Mas Farhan. Nampaknya ia mulai jengah. Kalau begitu lebih baik aku pergi saja daripada berada di sini, tambah sakit hatiku, jawabku sembari membalikkan badan, berlari kencang meninggalkan ruangan Mbak Sri. Pergi saja kamu sana. Kedatanganmu cuma membuatku tambah sakit saja. Samar-samar ku dengar suara Mbak Sri.
Aku tak peduli dengan Mas Haris yang berlari sembari memanggil namaku. Hatiku sakit, aku semakin benci. Ingin segera menghubungi Nyai Dasinem, urusan ini harus segera selesai. Aku tidak mau menunggu lama-lama lagi. Wanita itu bisa membuatku gila. Ku angkat gawaiku dengan rasa malas. Di layar HP bertuliskan nama Nyai Dasinem, tapi aku masih kecewa dengan kinerja Nyai. Ya Nyai, kenapa? Ya Nyai, bla 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 bla. Omelku panjang lebar. Singkat cerita, akhirnya Nyai memberi mantra baru. Nyai yakin mantra itu mampu menghabisi iparku laknat. Aku pun tersenyum tipis. Mantra yang diberi oleh Nyai ku hafalkan baik-baik. Aku tidak ingin gagal. Sakit hatiku ini harus segera terbalaskan. Kakak iparku, yaitu Mbak Sri, harus segera mati. Syarat yang Nyai berikan memanglah tidak mudah. Aku diwajibkan puasa putih yang hanya makan nasi putih dan air putih saja dalam waktu 1 minggu. Tapi demi lancarnya niat jahatku, syarat yang tergolong berat itu mudah saja dijalankan. Selama 1 minggu ini sengaja aku berdiam diri di rumah. Hanya suamiku Mas Haris yang bolak-balik ke rumah sakit mengunjungi mbaknya. Semenjak kejadian memilukan itu, aku jadi enggan jika diajak ke rumah sakit. Beruntungnya Mas Haris mengerti keadaanku. Hingga pada hari ke-7 dengan leluasa aku meluncurkan syarat yang terakhir, yaitu menanam paku dan kawat serta kembang 7 rupa yang dibungkus dengan kain kafan. Benda itu kutanam tepat jam 12 malam. Suasana sangat sepi karena semenjak Mbak Sri sakit, anak dan suaminya selalu setia menjaganya. Lega. Dengan begini aku bisa tidur nyenyak, pikirku. Malam yang sangat indah, hati pun sangat bahagia. Tinggal menanti esok hari, kabar gembira pasti datang menghampiri. Dan aku percaya kali ini usahaku pasti tidak akan gagal lagi. Kuangkat gawaiku dengan cepat, tertulis nama suamiku di situ. Aku yakin ini adalah berita baik yang kutunggu. Assalamualaikum Mas. Apa Mas? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah Mas, kapan? Oke Mas. Waalaikumsalam. Yes, hore. Teriakku kencang tanda bahagia. Akhirnya wanita sialan itu mati juga. Kabar yang kudapatkan dari Mas Haris kalau tadi subuh Mbak Sri menghembuskan nafas terakhirnya. Sadis memang, bahkan tidak punya hati. Tapi ini semua tidak akan terjadi jika Sri bisa menjaga lisan dan perbuatannya kepadaku. Sekali dua kali aku maafkan, tapi jika seringkali maaf aku sudah tidak tahan. Terkadang hati selalu bertanya, apa salahku? Kenapa ia sangat-sangat membenciku? Memang sedari awal pacaran Sri sudah memperlihatkan penolakannya kepadaku. Tapi Mas Haris bersikuku ingin mempersuntingku. Aku pun sempat mundur, tapi lagi-lagi karena cinta kami kembali bersatu. Jangan salahkan diriku jika kini hatiku mengeras seperti batu. Sakit hati, jelas dendam yang bertahun aku rasakan ini kini telah sirna. Mbak Sri sudah mati. Urusan anak dan suaminya aku tidak peduli. Yang terpenting sekarang aku bebas dari rasa sedih dan sakit hatiku. Mayat Mbak Sri pun tiba di pagi ini. Ku dengar jelas suami dan anaknya tidak berhenti menangis serta memanggil namanya. Begitupun dengan Mas Haris. Pelayat pun sudah banyak berdatangan. Aku yang sedari pagi telah ada di rumah wanita itu pun berpura-pura menangis melihat kedatangannya beserta keluarga lainnya.
Aku harus pandai bersandiwara agar orang-orang tidak curiga. Mbak Sri, begitu cepat dirimu pergi meninggalkan kami. Raungku sembari memeluk mayatnya yang kini telah terbujur kaku di atas kasur tipis di ruang tamu. Pelayat yang melihat ikut terharu. Ya, aku memang jenius, aktingku tidak kaku. Hingga suamiku pun tidak tahu jika akulah penyebab mbak kesayangannya meninggal dunia. Sabar sayang, maafkan kesalahannya selama ini padamu sayang. Mas tahu adik orang yang baik. Mas Haris berusaha menenangkanku. Cuy, aku tidak sudi memaafkan Sri. Dasar bodoh kau Mas, bisanya ketipu dengan diriku, pikirku dalam hati. Iya Mas, pasti aku maafkan. Bagaimanapun ia juga mbakku, Mbak Sri, erangku lagi. Brak, kujatuhkan tubuhku tepat di atas mayat Sri yang kaku, berpura-pura pingsan untuk melengkapi sandiwaraku. Para pelayat berteriak riuh, begitupun suamiku yang tidak henti memanggil namaku. Dalam hati aku tersenyum puas, semua berjalan lancar. Sungguh hari yang sangat-sangat indah. Malam ini adalah malam pertama tahlilan digelar. Makanan ala kadarnya tersedia. Mata Mas Haidar dan Mas Farhan masih sembab. Begitupun anak semata wayang mereka. Bocah berumur 14 tahun itu tidak henti menitikan air matanya. Ia tertunduk dalam diam, hatinya sangat terluka mengingat kepergian ibundanya tercinta. Sedari acara dimulai, aku memilih berada di dapur rumah. Tidak ada yang menemani, aku sendiri, hanya gawai bututku yang setia menemani. Aku sengaja menyendiri duduk sambil menahan senyum yang sembari tadi menggelitik. Lalu kemudian tiba-tiba saja, aku tersentak kaget. Tidak sengaja aku melihat bayangan putih dengan cepat melesat di dekat jendela. Angin kencang seketika menyibak jilbabku yang berantakan. Dengan perasaan sedikit takut, aku beranjak dari dudukku, memberanikan diri melangkah ke jendela, mencari tahu siapakah bayangan itu. Ipar jahat! Aku terperanjat kaget, jantungku seakan mau copot. Suara itu adalah suaranya Mbak Sri. Bulu kuduku seketika meremang. Suara itu sangat aku kenal. Ya, itu adalah suara Mbak Sri. Wanita itu seolah-olah ada di dekatku. Kukumpulkan segenap keberanian yang masih tersisa, berusaha bangkit dari duduk walau kaki gemetar. Delimah, teganya kau Delimah. Ku dengar dengan jelas teriakan wanita itu di balik pintu. Brak! Belum sempat kudapati pintu sudah terbuka dengan sendirinya. Seperti ada kekuatan hebat dari luar. Nampak dengan jelas wajah yang mengerikan tegak di hadapanku. Sosok wanita dengan wajahnya yang putih pucat. Sekeliling matanya menghitam, ia melotot tajam kepadaku. Senyumannya yang lebar menyeringai menakutkan. Rambutnya yang berantakan panjang menggurai. Gaun putihnya kesana kesini tertiup angin kencang. Aku jatuh terduduk di lantai, pandanganku seketika buram. Lututku lemas, tidak bertenaga. Tidak, jangan ganggu aku, teriakku sebelum akhirnya semua gelap dan aku pun tidak ingat apa-apa. Dan bersambung. Apakah yang terjadi dengan istrinya Mas Haris? Apakah dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.